Assalamualaikum Pak Wisnu. Gimana Waalaikumsalam Pak kabarnya? Har. Alhamdulillah Pak, Pak sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek coaching nggih Pak Wisnu, waktunya sekitar 15 menit, nanti sekitar sampai 15.15 kita akan berbincang-bincang ya. Nah, Ya, hari ini Pak Wisnu punya topik apa yang sekiranya akan kita bahas? iya. Iya Pak, saya ingin mengangkat permasalahan tentang kesejahteraan guru juga itu. Sama dengan teman saya yang tadi itu kayak bebannya berat banget itu. Memang menarik kan kalau masalah kesejahteraan ya. Kalau Iya. masalah beban kerja baru biasanya dipikirnya nanti. Nah, kira-kira kesejahteraan apa yang ingin dibahas Pak Wisnu ini? Eh, yang saya rasakan ya mulai dari saya awal ngajar di tahun 2017 sampai sekarang, beban administrasi yang harus dilengkapi guru kelihatannya semakin ke sini tuh semakin banyak. Itu dilihat dari beban mengajar di luar 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 pelajaran ya, pembelajaran. Serta kesejahteraan yang dilihat dari segi finansial, Pak Har. Jadi sekarang yang saya rasakan itu penghasilan yang kurang merata untuk Bapak Ibu guru yang di sekitar, khususnya di sekolahan saya. Baik Pak Wisnu, sekarang karena Pak Wisnu sudah menjadi guru dari tahun 2017, tentunya sudah lama, sudah sekitar mungkin mendekati 6 tahun ya sudah mengajar. Kira-kira menurut Pak Wisnu, beban kerja seperti apa? Kan ini tadi beban kerja ada tentang administrasi juga ya. Beban kerja seperti apa saja yang harusnya bisa diefektifkan atau dipermudah untuk guru-guru kita ini supaya tidak terlalu terbebani. Ya, khususnya di sekolahan saya sendiri ya Pak Har. Contohnya saya ini guru mata pelajaran matematika. Nah, karena kita di sekolah swasta ya Pak ya, kita mengejarnya adalah banyaknya jam ngajar dalam satu minggu. Semakin banyak jam mengajar, semakin banyak juga penghasilan yang akan kita terima nanti. Nah, tapi saya rasa itu tidak efektif. Saya sendiri mata pelajaran matematika saya dalam satu minggu itu 40 jam. 40 jam. Jadi saya sakit bayangin. Nah, di lain jam mengajar saya itu masih ada tugas tambahan administrasi yang harus saya juga selesaikan. Itu administrasi perlengkapan mengajar tentunya. Terus kebetulan saya juga masuk struktural. Nah, dengan beban kerja saya seperti itu, saya merasa saya belum maksimal dalam pembelajaran karena terbebani dengan beban-beban administrasi yang lain, Pak Dwi. Baik, tadi Pak Wisnu menjelaskan tentang beban kerja ya, karena memang mungkin dihitungnya per jam mengajar, jadi sebuah dilema. Ketika jam kita banyak, di satu sisi kita mendapatkan hasil lebih, tapi juga lelah. Kalau jamnya sedikit, kita bisa lebih santai, tapi juga hasilnya tentu akan berkurang. Ditambah lagi dengan hal-hal administrasi yang lain seperti RPP, modul ajar, dan juga struktural sekolah yang lain ya. Mungkin kalau sekolah swasta biasanya tentang PPDB dan sebagainya. Nah sekarang menurut Pak Wisnu dari beban kerja yang tadi harusnya kesejahteraan apa yang bisa diperoleh
oleh seorang guru yang mungkin seperti Pak Wisnu dan rekan-rekan yang lain yang bisa dilakukan oleh sebuah yayasan atau lembaga untuk paling tidak ada keseimbangan antara beban kerja dengan kesejahteraan. Ya. Baik Pak. Uh, pemandangan saya itu ada kriteria guru itu idealnya dalam 1 minggu itu harus mengajar berapa jam, terus sisanya untuk menyelesaikan administrasi yang lain. Tentunya juga diimbangi dengan finansialnya. Jadi guru itu tidak fokus, yang penting saya dapat job banyak biar penghasilannya banyak juga. Tapi lebih fokus dengan di sini maksimal mengajar sekian jam, tapi kesejahteraannya dipenuhi di luar jam tersebut. Tambahannya seperti apa gitu. Jadi misal bayangannya seperti ini Pak. Dulu saya sempat ditawari sebagai bakal kurikulum. Tapi bayangan saya ngajar 40 jam, tapi masih menghandle unit kerja kurikulum. Saya sendiri tidak mampu, saya benar tidak mampu. Karena saya harus fokus 40 jam pembelajaran ke peserta didik. Nah, saya baca-baca referensi. Nah, ada ternyata tugas tambahan sebagai waka kurikulum, kalau di Dapodik itu namanya kan waka 1. Nah, itu ternyata sudah ada waka 1, tugas tambahan sebagai waka 1 itu ternyata sudah dihargai 16 JP, kalau nggak salah seperti itu. Saya kurang 16 JP atau 14 JP. Nah, sisanya, nah itu untuk pembelajaran. Bayangan saya seperti itu. Jadi tidak full mengejar jumlah jam mengajar agar penghasilannya, tapi kenyataannya proses pembelajarannya sama pemenuhan administrasinya terbengkalai. Gitu Pak. Oke, saya bisa memahami. Bayangan Pak Wisnu ketika nanti jadi atau sekarang jadi wakakur itu 34 jam dipotong 16 atau 12 jam pelajaran yang kurikulum ya. Setelah dipotong 16 berarti sisanya tinggal 24 jam mengajar. Tapi nanti dihargainya sama dengan 40 jam mengajar. Tapi kenyataannya seperti itu atau tidak Pak Wisnu? Kenyataannya tidak. Biasanya kalau yang saya lihat memang tetap mengajar sendiri. Kalau struktural atau fungsional itu ya ada bebannya sendiri tapi tidak masuk ke jam pelajaran. Cuma kalau di Dapodik memang dimasukkan ke jam pembelajaran. Tapi kalau Pak Wisnu, kalau di Dapodik nggak perlu pakai tambahan wakatur juga sudah sampai lebih-lebih ya ibaratnya. Ya, sampai lebih-lebih kalau di sekolahan saya. Nah, sekarang merujuk ke rencana aksi, jikalau Pak Wisnu diberikan kesempatan untuk menyampaikan opini atau pendapatnya mungkin kepada para pemangku yayasan, kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh guru ataupun yayasan ini supaya beban kerja dan kesejahteraan itu bisa hal-hal nyata ya seperti dicontohkan Pak Wisnu tadi, misal kalau ada guru ditugaskan sebagai wakakur atau kasek atau kesiswaan, jam pengajarnya dikurangi tapi secara jumlah harusnya dihitungnya tetap sama seperti itu. Nah, aksi nyatanya kira-kira apa itu yang akan dilakukan Pak Wisnu? Iya Pak. Yang ngapunten di sini ada asar soalnya. Harapan saya, rencana saya, pembenahan di administrasi sekolah. Saya bilang seperti ini karena saya juga harus melihat dulu kemampuan yayasan saya juga. Saya juga mikir sampai situ. Tapi dengan jumlah peserta didik kelas 10, 11, 12
capai angka 900, saya anggap yayasannya cukup lah. Nah, saya ingin dari pihak lembaga mempunyai kriteria ideal, khususnya jajaran-jajaran guru yang masuk struktural, agar tugas tambahannya juga terlaksana, tapi juga tugas wajibnya sebagai pembelajaran itu terpenuhi. Maka lembaga mempunyai indikator-indikator atau apa ya, seperti acuan sendiri itu Pak. Soalnya di sini tidak begitu jelas ya, kalau saya bilang, karena tidak ada hitam di atas putih. Nanti WK 1 beban ngajarnya sekian, nanti ada tambahan sekian, tidak ada. Terus untuk masa kerjanya pun seperti Pak Hari tadi, masa kerja itu tidak diperhitungkan Pak di sini. Nah, di sini misal ada guru baru langsung dapat 40 jam, itu bisa, malah bahkan bisa lebih banyak dari guru yang lama. Misal di matematika jamnya banyak, tapi guru olahraga karena kelas 3-nya nggak ada, terus satu kelas itu satu minggunya hanya 2 JP, enggak termenuhi itu 30, malah bahkan hanya berapa itu, kita guru olahraganya 2 guru, 1 guru hanya dapat kurang lebih 25. Nah itu bahkan sama guru yang baru itu ketinggalan, jadi kurang begitu tertata antara masa kerja. Nah mungkin bisa dibedakan tentang masa kerjanya. Terus yang jelas itu Pak, jika ada jajaran guru yang masuk di struktural, mungkin untuk bisa memaksimalkan tugas kestrukturalnya tanpa melupakan tugas tanggung jawab sebagai guru pembelajaran, ada kesejahteraan tambahan gitu Pak. Baik Pak Wisnu, memang kalau melihat dari jumlah murid ya sebenarnya Pak Wisnu menganggap harusnya sudah bisa gitu. Karena 900 murid itu banyak. Bahkan kalau dibandingkan dengan punya saya, SMP SMA aja di total cuma 200-an Pak Wisnu. Itu udah SMP SMA. Okay. Tapi mungkin ketika nanti kita diberikan kesempatan mungkin untuk mengurus yayasan juga mungkin tidak semudah apa yang kita kritik ya, karena yang diperhitungkan mungkin juga banyak. Tadi yang disampaikan Pak Wisnu adalah ada mungkin KPI ya, atau Key Performance Indicator yang jelas. Jadi antara guru satu dengan yang lain dianggap berkinerja baik atau tidak, itu ada indikator yang jelas. Terus kemudian guru baru dengan guru yang lama minimal ada perbedaan ya, mengingat masa kerja atau mungkin dari jumlah honor yang diterima per jamnya berbeda, atau pembagian jamnya mungkin guru baru tidak bisa langsung banyak, harus proses begitu. Jadi setidaknya ada jenjang karir yang bisa ditempuh oleh para guru. Tadi sudah kita masuk tujuan, identifikasi dan rencana aksi. Sekarang masuk ke tanggung jawab. Kira-kira dari obrolan kita yang kurang lebih mendekati 15 menit ini, apa yang bisa disimpulkan oleh Pak Wisnu ini tentang kesejahteraan guru? Ya, yang saya dapatkan, yang saya dapat simpulkan atas percakapan hari ini, tentunya yang seperti Pak bilang tadi Pak Har, tentang indikatornya yang jelas antara guru baru dengan guru yang lama. Terus sistem terbukanya antara pihak lembaga sebagai penyelenggara atau sebagai wadah, nah kepada satuan pendidikan sebagai penyelenggara, gitu Pak. Baik Pak Wisnu, dari obrolan kita tadi yang sudah mungkin sekitar pas 15 menit ini,
bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan memang tidak melulu soal tentang mungkin uang atau gaji. Mungkin sekolah bisa memberikan kesejahteraan lain, mungkin dari beban mengajar, dari waktu istirahat, dari hari libur, adanya jenjang kerja, kemudian ada peningkatan karir ya, ada berbagai macam hal yang mungkin bisa yayasan terapkan sesuai dari aspirasi guru. Semoga dari obrolan kita ini membuahkan hasil ketika besok mungkin Pak Wisnu diberikan kesempatan untuk berdialog dengan yayasan, bisa disampaikan opini-opininya tadi untuk memperjuangkan hak-hak para teman-teman kita, rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih untuk hari ini Pak Wisnu atas bincang-bincang sederhananya. Saya Terima akhiri. kasih Pak Har, sama-sama Pak Saya mohon Har. maaf apabila mungkin nanti ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har.